Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Quran surat Al-Baqarah 172 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma urila bihi ligairillah faman ittara ghayra baghin wala 'ad fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang Allah, rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diantara kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Makan saja diatur, diarahkan, karena makan itu bukan urusan enteng. Kita hanya bisa menyuapkan makanan, tapi proses dalam perut itu Allah yang menetapkan. Taidunya tenu bisa, teknologi maju, ilmu luhur hari kudu memproses makanan dalam perut itu makan itu. Makanya adalah yang baik-baik. Mulai dengan bismillah. Karena yang menciptakan tangan itu Allah. Yang menyiapkan makanan adalah Allah. Dalam ayat lain dalam bentuk pertanyaan, apakah kamu pikirkan apa yang kamu makan? Dan di situ panjang sekali masalah. Pasnya kira-kira hari ketika Allah mereka penyakit nyeri huntuk, nggak bisa kira-kira harga. Pada jemaah pemakan, dahareun, pada lain tengah dahareun ngan huntuk, nyeri. Ada lagi yang tangannya tidak bisa diangkat. Ada lagi yang prosesnya perutnya lagi sakit, nah gitu. Ada biji yang dipisahkan untuk tulang, untuk daging, untuk rambut. Ada hampas yang mesti dibuang. Siapa yang memisahkan itu? Ketika Allah menghendaki, maka bisa saja manusia ngeluarkan angin wae itu kan penyakit itu. Keluar angin wae tapi tak perlu ke rumah sakit, tongkat dukun.
Riki datang ke dukun. Dukun itu raya ke puskesmas. Ya. Satu, makanya yang pengaruhnya besar dari makanan itu. Bukan makanan, bukan faktor keturunan, tapi pola makan. Ini yang seringkali jadi masalah. Itulah dunia ya. Nah sekarang diniatnya makanlah yang baik. Yang baik itu adalah yang halal. Zatnya halal, mengusahakannya. Di ayat lain dengan ungkapan halalan, thayyiban, halal dan benar, perpindahan hak miliknya. Jadi saya sering menyampaikan bukan gizi. Yang halal dan bergizi mah itu pakai Quran di Nabi karena gizi. Tetapi di sini dininya halal zatnya, halal mengusahakannya. Dan makanan yang baik itu ini menjadi modal untuk bersyukur pada Allah. Washkuru lillah, dan bersyukurlah pada Allah. Bukan sekedar disediakan makanannya, tetapi juga dituntun ketika makan wae kudu menghasilkan ajrun. Keterangan lain, makan di dunia mesti menjadi modal untuk makan di akhirat. Di surga, surat Al-Baqarah ayat 25. Kullama ruziku minha min samarati rizqo qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Begitu ya. Ketika orang-orang yang beriman, beramal soleh di surga diberi rezeki oleh Allah dari berbagai macam buah-buahan, mereka berkata, inilah yang pernah dulu direzekikan kepada kami. Jadi maknanya rezeki di dunia mesti jadi rezeki di akhirat, di surga. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Andaikan tidak bersyukur silahkan. Semua manusia tidak bersyukur kepada Allah tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah. Dan Allah tidak butuh, tidak perlu syukur manusia, karena syukur itu untuk manusia itu sendiri. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kamu kufur nikmat, Allah itu maha kaya, tidak butuh atas syukur kamu. Wa yarda li ibadihi kufra, dan Allah tidak ridho kepada hambanya atas kekufuran itu. Wa in tashkuru yardah lakum. Jika bersyukur Allah meridainya. Nah jadi bukan jumlah harta, bukan jabatan, bukan masalah luas dan sempitnya rumah, bukan banyak dan sedikitnya tanah, tetapi pikirkan Allah ridho tidak. Kalau kita Allah ridho kan baik Allah, oke, kenapa bagus? Kermasalutik baik Allah terido, kermati sabaraha, beri menang maling, itu banyak itu. Jadi pikirkan itu ridhonya. Nah gitu. Jika kamu bersyukur Allah ridho. Jika Allah ridho, maka harta jelas barokah. Jika Allah ridho, hidup barokah. Nah, inilah ya yang bersifat agama diniyahnya. Karena itu adalah makan yang baik, menjadi modal untuk beramal soleh.
menjadi modal untuk melaksanakan saum adalah rizki yang baik. Masa ya sahur makan makanan yang haram atau hasil usaha yang haram. Pengaruhnya, jika makan yang haram, maka ketika makan yang haram wae eta teh pan bedego, itulah bahasa kasar. Karena itu jangan berharap kaituna bisa diatur. Mungkin mau karep sorangan kaituna teh. Makanya tidak ada dari ladang haram kecuali akan keluar pada yang haram juga. Kayak itu nanti pelacuran, pembunuhan, penjara gitu karena yang haram akan keluar pada jalan yang haram pula. Ya, ketika makan dan minum yang haram saja itu kan jelas kerbedegong nanti. Ya, sedang melawan. Makanya pengaruhnya kesananya gitu, jadi manusia yang sulit diatur. Menihara rese diatur tehnya gitu valuasi. Bisa jadi sudah beredar makanan dan minuman yang haram. Dihese diatur. Kemudian dalam keterangan lain, makanan dan minuman yang haram, pakaian yang haram, dan usaha yang haram. Satu, hilang barokah. Kedua, amal baik tidak menjadi amal soleh. Tidak mungkin amal soleh dimodalan dari yang haram kan? Ya. Yang ketiga, doa tidak dijabah. Dan yang keempat, kematian ruh tidak akan disambut dengan baik oleh malaikat di langit. Itulah kerugiannya. Makanya jangan makan yang haram dengan usaha yang haram. Kemudian Allah menjelaskan makanan yang haram itu satu, al-maitata, bangkai. Bangkai yang mana? Ya umum, semua bangkai. Kemudian dikhususkan, namanya ditahsis. Ketika Nabi ditanya, sahabat berlayar, mau air sedikit, dipakai berwudu, tidak ada untuk minum, dipakai minum, tidak ada untuk wudu. Apakah kami boleh bersuci dengan air laut? Nabi menjawab, bil bahri kuat tahuru ma, airnya suci, artinya boleh berwudu dengan air laut. Ya. Yang menjadi masalah bukan dari jumlah airnya, bukan dari warna airnya, tetapi rasa. Nah di situ karena ditanyakan beda dari yang biasa, asin. Istinbatnya boleh berwudu dengan air campur garam, begitu nanti. Kalau di rumah kayak China ember kasupan uyahnya sama aja gitu boleh, kan gitu. Atau gitu masih kudu ke Pangandarannya gitu China ember uyah gitu. Gak jauh-jauh ongkosnya gede. Nah, Nabi memberi tambahan al-hillu maitatu, halal bangkai ikan. Ini disebut taksis. Jadi yang dimaksud bangkai di sini adalah binatang darat yang lazimnya disembelih. Jadi binatang air, ikan halal bangkainya. Kemudian semacam silaru, simut itu halal bangkainya. Al-jarod, iya. Ibu TK warung hari ini bangkai pedas sabaraha. Buka warung tinggal hari jujur salah, kan bangkai itu. Iya bangkai pedas. Kan bu, namanya tuh. Nah halal silakan. Wadam dan darah.
darah yang mengalir itu disebut marus ya, di godok atau di kulit, di sepan. Nah itu haram. Kalau darah yang menempel di daging-daging tidak, disebut daman masbuhan. Yang ketiga, daging babi dan sejenisnya itu haram, baik dibudidayakan atau yang liar di hutan, sejenis itu haram. Wa ma uhilla bihi lighairilah, dan yang disembelih untuk berhala, yang dipersembahkan, dan sekarang dihidupkan lagi, itu haram. Jadi sudah ditetapkan hanya kangkung halal, ya ini dalilnya. Bala-bala halal, ini dalilnya. Namanya mafhum mukhalafah, paham sebaliknya. Hanya yang empat ini, artinya sebaliknya dari ini halal, selain ini halal, itu aja. Makanya kalau Quran menyatakan tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan dalam Quran, nanti ada yang jelas tasrihan, ada yang bersifat istinbat, pikir, paham, ya. Nah inilah haram zat ini. Kemudian apabila darurat, nah keterpaksaan, tapi darurat itu syar'inya, bukan rasa, bukan kahaya. Darurat tidak berkeinginan, tidak sengaja. Kalau tidak mati nanti, nah baru tidak berdosa. Hari itu mah ngajawe ke padang pasir, tapi mekal pula daging babi menang masak. Mawa harap, tuluy we di ditu teh darurat, ternyata mah teu meunang ngahaja, nggak boleh. Gue bagi orangnya. Kalau sudah hilang darurat ya sudah. Syahwat hilang darurat ya udah, nggak boleh dilanjutkan. Kan cuma untuk menghilangkan darurat saja. Hari itu mah tuluy we jadi gede, makal ongkok, nggak boleh. Kapaksa we maling sampur daripada mati, ya seukuran darurat saja. Ima jeung ka ima. Daunna onggo dibawa, pagerna ke suluh, itu terbalik. Nah, gitu. Jadi Allah kenapa mengatur ini? Ini dunia berpikirnya. Karena orang Barat mengatakan bodoh umat Islam. Kenapa? Daging babi yang enak dan semuanya itu bisa digunakan, dimanfaatkan, kok diharamkan? Tunggu akal, kok dalil, hati kok akal. Dulu pernah beredar haramnya daging babi karena ada cacing kita. Artinya kalau bisa diatasi jadi halal, nah, gitu. Jadi kok akal mah dalil ini. Jadi ada dokter ahli hewan ikut ngaji, selesai mengajukan pertanyaan begini, tapi Hindu dia itu, kenapa daging babi diharamkan? Saya jawab, baca ini innama harrama alaikum dan seterusnya. Kok bapak begitu jawabnya? Ya ini sumber hukum kami, bukan akal, tapi ini. Cuman saya kira bapak akan menjawab haramnya itu karena ada cacing kita. Saya ahlinya itu bisa diatasi. Kalau bisa diatasi berarti jadi halal, gitu kan? Ya, makanya di sini bukan akal, tapi dalil Quran. Ini sumber hukum. Rek hati rek ku akal, ini ketetapan dalil. Bodoh umat Islam itu mesti menahan lapar sabulan naonan, nak hasilnya gitu. Lapar, dahaga, sabulan, nyiksa maneh, itu kurang kafir. Makanya Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan. Bukan barang siapa yang saum Ramadan karena mengerti, bukan. Imanan.
Wahtisaba. Jadi sifatnya diniyah ini. Tolong diutak-atik ku amal bener. Parikni, bari baroga duit, lahareun mawa, sholat kosor. Di jama ning jeung asar, bari sase rek naon. Ya, jangan nakal, tahlil. Hari di imah keribu, temenang kosoknya gitu ada lima. Derajat nih pantak ribu, gitu. Terus sholat di kosor tidak boleh, itu kalau di tempat sendiri. Kalau jamaah boleh, tapi jamaah takhir. Jamaah takhir tidak boleh. Di tempat sendiri boleh jamaah, tapi jamaah takhir jumlah rakaat tidak dikurangi. Sekali-kali ada yang ngapain? Hadisnya doib tapi jadi pembatas. Siapa yang biasa, nah jadinya gitu narjamana, menjama sholat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sungguh dia telah mendekati pintu dosa besar. Belum masuk tapi sudah mendekati pintu dosa besar. Nah gitu. Dalil ini semua bukan akal. Nah saya juga kalau hajat waktu lohor ini sholat sudah sholat mahera hajat mandunya. Saya juga kan ya mengalami jadi pengantin. Iya. Sekali-kali. Pas lohor buka dasi buka jas gigi, karena sholat ya sholat biasa. Loba nyusul itu tamu ngantosan kembali, menyaun, sering ibadah terserah itulah. Sholat makan akhirat, hajat madunya, nah gitu. Pas saya sholat beres itu cuma ayat pasek dah. Kebahagiaan Tuhan sebagai tamu sarua, saya sebagai hamba Allah, naon itu, nah gitu. Kami geus dandan, baju menangis setrika, jote dan rokoknya sholat tuh. Ceuk ibu teh atuh bapak kusut cenah. Nya hari kahalo, hari kaunangan, jadi lebih halus kaunangan kan. Sholat tuh saya sholat tak kusut dari nah di kalong lebih penting itu ya 5 hari nggak kena 5 tahun berat dari susu cingka alok teh ini rek Ramadan teh susu kena itu boga ganti lah hari kanu hajat dandan satakar kebak tingalieun batur balik teh pandang apa nyesang salak ke bagian kesang. Aduh, nah itu ya. Allah arahkan sebab dari makanan itu besar sekali pengaruh kepada sikap hidup. Karena itu untuk menghadapi Ramadan hati-hatilah. Kita mau sahur, mau beramal soleh, jangan dimodali dengan yang haram. Yang haram itu bisa menghambat, menghalangi dijabahnya doa. Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang yang dijabah doa. Rasul mengatakan menasihati atib mat'amaka, bersihkan perutmu dari yang haram. Takun mustajabah dakwah, kamu akan menjadi manusia yang dijabah doa. Nah, jadi apa kaitan dengan Ramadan? Kan di bulan Ramadan itu menahan makan, jangankan yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya tidak berani makan. Ini satu modal ya untuk aktivitas hidup yang lain. Kemudian
setelah diterangkan yang haram itu hanya tadi muncul masalah. Ada hadis yang menyatakan daging binatang buas bertaring haram, seperti harimau, singa, anjing, kemudian burung yang menyambar. Nah, ada kalong, ya, ulang gitu. Nah, di sini hadisnya sahih, tapi Quran menyatakan hanya 4. Daging binatang buas tidak termasuk di sini. Burung yang menyambar tidak termasuk, hanya bangkai, darah mengalir, daging babi sembelihan untuk berhala. Itu hanya. Kalau hanya berarti tidak ada yang lain. Menyayangannya, tapi ayam saja. Nan, mama hungkul. Udah dipika cintaku bapak, bari ayat tilu di luar. Itu lainnya gitu. Iya. Makanya iya karena berdua, iya karena saya, tidak ada yang lain. Hanya. Engkau hanya tapi ada yang lain berarti bohong. Nah gitu. Ketika Quran menyatakan pakai innama di sini hanya, ternyata ada yang lain, berarti bohong tuh Quran. Begitu. Ketika saya dialog tuh bab itu, dia berkata ini haram hukumnya, kan begitu ya, di SD juga kabar udah. Saya bacakan ayat ini hanya. Kalau begitu bohong nih Quran. Menyebut hanya 4, ada lagi yang lain. Mustahil bohong. Iya. Kalau Quran tidak bohong berarti Nabi yang melawan Allah, membuat hukum. Nah itu mungkin jelmanya Nabi ngalawan. Nah so kayak kumatu. Di Quran bohong atau Nabi ngalawan. Kalau ngambak tong mutar-mutar lidah sana gitu nah itu ya. Saya kemana rasa. Nah makanya di sini ada jalan tengah begitu dalam hukum itu. Thariqatul jam'i. Ya, jadi ini Quran menyatakan hanya, di hadis ada yang menyatakan haram, maka ini jatuhnya makruh. Jadi daging binatang buas yang bertaring, burung yang menyambar, dagingnya makruh. Ya, haram tapi tingkat kedua itu bahasa lain. Goer jazib. Nah begitu. Pan ribut orang daging anjing dijual, ya kan tidak haram. Ngan geuleuh kitu unggul orang mah. Geuleuh teh nyaho teh nyaho mah. Ribut kan. Kalau di yang lain itu daging tikus itu. Ya, diaralah dari kunci. Ribut di orang nampan. Hari ngeunah masa itu silakan gitu. Ya, jadi yang diharamkan yang ini. Adapun larangan dalam hadis nanti jatuhnya makruh gitu secara hukum, ya. Begitu ketetapan hukumnya. Hati-hatilah dari yang haram ini. Dan ternyata sudah diketemukan ada kasus sengaja daging babi dicampur dengan daging sapi dijual di pasar. Sementara yang membeli kan tidak tahu. Kumaha cenah mun aya daging babi atawa ieu nu kabeli ku urang katanya. Kalau tidak tahu dimaafkan itu ya. Kalau tidak tahu. Ya, tapi kalau sudah tahu jangan pura-pura tidak tahu. Iya. Ini sekali lagi Allah sayang kepada orang yang beriman sampai makan saja dia tuh. Karena Allah yang Maha tahu fisik ini, Allah yang menciptakan sampai perut yang mengolah makanan. Nanti ada bagian yang akan lahir makhluk selanjutnya itu. Ada yang disebut nutfah. Ini kan proses dari makanan. Dari tanah juga cuma proses. Nah itu hebatnya Allah.
jukut diakan kumuni, diakan kudoma, jukutnya eta kene sarua. Tapi diproses dina beuteung muni lahirna lain doma. Diproses na beuteung doma lahirna lain gajah, padahal sarua dahar jukut. Itu siapa yang kuasa? Sangu dihakan ku hayam, didahar ku urang, nah ada beda lahirnya. Siapa tuh yang memisahkan itu? Cik pikir atuh gitu. Sudahkah kamu pikirkan apa yang kamu makan? Nah itu kan luas sekali ya. Akhirnya kan kita dari tanah, domba tina tanah, sarua tatanggalan tina tanah. Tong sok gumeuli sirup. Apa sarua jeung domba itu? Sarua jeung hayam kan tidak tahu, sarua jeung tatanggalan. Di sini mah sudahkah kita pikirkan? Kenapa sampai terjadi lahir beda? Ya itulah kemahakuasaan Allah. Ya, sugan daya ibu-ibu teh poroyo lahir domba, nah eta minang dahar kangkung. Nah itulah ya. Karena itu Allah arahkan kulu min thayyibati, siapa yang beriman. Kedua, inilah saum. Hendaklah modali dengan yang halal. Karena saum bukti syukur pada Allah. Saum bukti ibadah pada Allah. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dengan aturannya nanti aturan saumnya semuanya itu adalah kasih sayang Allah agar selamat dunia dan akhirat. Ya. Jadi yang diharamkan itu bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Ini soalnya siraru, nah gitu. Padahal we ku baskom dimakai cai, tuluy digoreng ya silakan. Aya teh anu teu kudu ngamodal minyak tuh dina abi cangkilung. Teu mah teu kudu minyak, da minyak unggul. Iya. Halal ya halal silakan. Darah yang mengalir dengan alasan untuk obat, Allah tidak mengadakan penyakit kecuali sudah ada obatnya. Jangan berobat dengan yang haram. Ya. Kemudian khinzir, babi, celeng, apalagi lah sejenisnya, dan sembelihan untuk berhala. Kemarin ada masalah, ini belum putus. Bagaimana kalau sembelihan orang kafir tapi tidak dipersembahkan untuk berhala? Berdagang untuk makanan, boleh tidak? Nah kemarin masih jadi perdebatannya. Pertama ada yang mengatakan haram, kecuali sembelihan ahli kitab kafirnya. Surat Al-Maidah ayat 5. Ada yang mengatakan makruh. Ada juga yang mengatakan halal karena dia menyembelih bukan untuk berhala. Nah begitu. Seperti kornet itu yang dikonsumsi oleh kita itu kan diprosesnya oleh orang kafir, disembelihnya oleh orang kafir. Asal sembelihannya sesuai dengan syarat dari Allah. Nah ada yang mengatakan halal, tapi ada yang bertahan haram. Karena hanya sembelihan ahli kitab yang halal untuk kita makan. Mana ayam, domba boleh, tapi selain itu haram. Ada lagi yang berpendapat walaupun orang Islam jika untuk berhala maka hukumnya haram. Nah begitu, apalagi orang kafir. Nah, ya. Kemudian nanti kita akan rinci mengenai usaha yang haramnya. Jadi baru zatnya. Persiapan untuk saum adalah makanan, minuman yang halal supaya saumnya dicatat sebagai amal soleh.
Karena itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, makanannya ini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, kemudian nanti insyaallah ya usaha yang haram itu kurang pikir temaling itu kan yang menjual ayat Allah teh haram, itu termasuk usaha yang haram. Ya sampai di sini saja dulu lah. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan daging ayam, daging sapi yang sudah beredar di pasar tanpa diketahui cara penyembelihannya? Tong nanyakeun begini. Itu memang kumaha masjidnya udah yang sudah ada kita tahu itu disembelih udah itu ya. Jadi kembali kepada dasarnya itu disembelih. Kalau jelas tidak disembelih jangan. Kan ada yang mati duluan tapi di luar, nah, jangan. Tapi kalau jelas disembelih silakan boleh ya gitu. Jadi ke tukang sayur temennya kayak panjang sejarah sesuai ayam menang masjid. Nah kita aja ya sekian saja dulu.